Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita masih berada dalam sesi politik santri yang mengkaji, membahas mengenai perkembangan politik di Indonesia. Dan kita bahas, kita simpulkan, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Pembahasan kita kali ini adalah pernyataan dari Menko Polhukam, Bapak Menteri Mahfud MD, yang menyatakan dan mencoba meluruskan, mensosialisasikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian Menko Polhukam menyatakan pernyataan-pernyataan sikap terkait dengan penolakan-penolakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi Pak Mahfud MD menyampaikan, kemudian mencoba meluruskan berita-berita hoax yang beredar dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita bahas, sehingga apakah benar mereka yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini semua termakan hoax. Karena dalam pernyataannya Pak Mahfud MD menyatakan banyak hoax yang beredar terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Baiklah, kalau memang banyak hoax biasa, itu baik dari sisi kadang-kadang yang pro pemerintah juga sebar hoax, anti pemerintah juga sebar hoax. Tapi kali ini yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak elemen masyarakat, ormas-ormas besar di Indonesia. PBNU sudah menyatakan sikap menolak dan akan mengajukan judicial review kepada MK. Kemudian Muhammadiyah juga sama, menyatakan bahwa menolak, juga akan mengajukan gugatan ke MK untuk mengkaji ulang undang-undang ini. MUI juga menyatakan mendorong untuk mengajukan kajian ulang gugatan kepada MK. Kemudian mahasiswa buruh demo. Baik, apakah semua kalangan ini termakan hoax? Ini yang perlu kita kaji. Apakah maksud dari Pak Mahfud MD sebagai perwakilan dari pemerintah menyatakan bahwa banyak hoax yang beredar ini beliau mau mengatakan bahwa PBNU, Muhammadiyah, kemudian mahasiswa, kemudian juga buruh, MUI, semua ini termakan hoax. Apakah mau begitu itu? Apakah itu yang mau disampaikan pemerintah? Apakah begitu itu? Ini yang mau kita bahas. Apakah sebelum undang-undang disahkan ini tidak ngobrol-ngobrol dulu, mensosialisasikan dulu kepada kalangan buruh, kalangan mahasiswa, kalangan ormas-ormas besar? Apakah tidak seperti itu? Sehingga yang menjadi permasalahan bukan hoaknya, tapi komunikasinya pemerintah, DPR terhadap elemen-elemen masyarakat yang dianggap penting untuk dimintai pertimbangan. Sebagai perwakilan rakyat harusnya mensosialisasikan dulu. Atau memang belum tersampaikan, atau memang ada banyak hal lain, atau memang sama sekali tidak disampaikan. Nah, inilah yang mau kita bahas. Jadi maksud pemerintah menyampaikan itu apa? Apakah mau menyampaikan semua yang menolak itu termakan hoax? Nah, ini yang mau kita bahas. Sehingga jangan sampai justru ada jarak antara pemerintah dengan rakyatnya, DPR dengan rakyatnya. Jangan sampai begitu itu. Dari mana munculnya hoax dan dipercaya ini? Karena intensitas hubungan yang kurang. Kalau saya akrab dengan teman saya, maka apapun hoax yang beredar terkait dengan teman saya, terkait dengan saya tidak akan terpengaruh. Harusnya begitu itu. Ini semua kalangan masyarakat atau mayoritas kalangan masyarakat terpengaruh, katakanlah dengan hoax itu. Ini menunjukkan kalaulah memang benar-benar ini dianggap hoax, berarti ada hubungan yang kurang antara DPR dan pemerintah dengan elemen-elemen tersebut. Berarti begitu itu. Nah, kita tidak tahu apakah maksud pemerintah ini memang menyatakan bahwa NU kena hoax, termakan hoax, Muhammadiyah termakan hoax, MUI termakan hoax, mahasiswa termakan hoax, kemudian buruh juga termakan hoax. Apakah mau menyatakan begitu itu maksudnya atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas pasti ada hubungan yang kurang erat antara pemerintah, masyarakat dengan elemen-elemen tersebut, sehingga kalaulah dianggap hoax, jadi dianggap termakan hoax itu tadi. Kalau ada hubungan erat, pasti hoax apapun tidak ada masalah. Jadi itu video singkat dari kami, tanggapan kami terhadap apa yang disampaikan
Bapak Profesor Mahfud MD. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.